Siapa guru kamil mukamil ini? Yang hakiki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang irsyadul qalbi. Karena innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak adalah sikap mental seorang kepada Allah. Kalau seorang hamba yang bagus, maka mentalnya atau akhlaknya senantiasa mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi pada Allah, dia harus senantiasa lillah dan billah. Maka sungguhnya secara syar'i pun Rasulullah merupakan mursyid, dan secara batinnya Rasulullah adalah menuntun batinnya. Apakah bisa bahwa seseorang menuntun? Prakteknya bagaimana? Dikatakan dalam tasawuf, para mursyidin ini bisa membimbing muridnya dari jarak yang sangat jauh sekali. Prakteknya ya mungkin saat kita hampir sama. Seorang memanggil temannya di muka, fulan datanglah dia. Dengan dipanggil dia datang. Ini masih lahiriah. Masih lahiriah jarak jauh. Bisa dengan surat, bisa dengan telepon hati. Kemudian lebih meningkat lagi, kalau orang tua yang terus memikirkan anaknya, dipanggil-panggil, anaknya dijauh di rantau terasa, ingin pulang, nggak enak, ingin pulang. Itulah praktek kemampuan jiwa berhubungan dengan yang lain. Ada lagi, lebih tinggi lagi, sudah kena ilmu. Misalkan ini di kalangan orang-orang Jawa ada istilah puter giling. Anaknya pergi pulang nggak pulang-pulang, digolekne wong tua, diputer giling, anaknya gelisah. Bisa pulang lagi, lebih kuat lagi. Ya, ini kalau di dulunya pondok-pondok namanya asma kurung, didongani orang itu bingung, pulang aja dia. Kalau zaman kuno banyak petani yang tawahnya ombo dipageri. Kalau ada orang maling, dia bisa keluar. Perasaannya mau bengai, tahu-tahu paham pulang. Itu praktek rohani memanggil. Lah al-ghaus lebih daripada itu. Hati al-ghaus mampu memancar berhati muridnya. Yang asalnya lupa, ingat aja dia. Tahu ingat kepada Allah, ingat ibadah. Seolah-olah dari mana nggak tahu dia ada kemampuan ini. Itulah seorang mursyid yang berkemampuan mampu membimbing hatinya dan sebagainya. Bahkan orang Jawa, wong nggak seneng, tiga seneng kok gaib. Wong seneng, tiga gak seneng, wong nggak seneng, tiga seneng. Hati itu bisa dimainkan sebetulnya. Ini ada kajian ilmu gaib. Kalau ilmu logika ya nggak bisa, orang kok begitu. Maka disiplin rohani harus dipelajari mulai disiplin rohani. Jangan disiplin rohani dipelajari dengan hukum rasional. Bingung aja. Ya, ini kejadian. Kalau zaman dulu kala katanya ini yang orang sumpel ada. Nilai lurah tuh bitingnya ganti, berubah. Bahkan kejadian yaitu di Lumajang ini pengamal. Ini banyak menyatakan pada pengamal kita ketika Endah Kemarang itu ngajak bupati. Ini orang yang dari rumah tidak ingin nyoblos Endah. Ketika di tempat situ itu gambarnya tidak ada, yang ada hanya nama Endah dengan apa ya, Thoriul Haq. Itu terjadi. Nah, al-ghaus itu jauh daripada itu, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian banyak. Bahkan nyusahu Pak polisi itu di pengadilan sering apa resume apa itu hilang, maka kadang-kadang polisi resume ditunda lagi. Sebenarnya sering hilang begitu itu, cari lagi. Cuma ini tidak diungkap. Ini mungkin Pak Presiden tahu, berarti itu ada hilang. Nanti diinterogasi lagi, ditek handotonnya keliru lagi, itu banyak kejadian. Nah ini kalau dibukti saya tidak bisa buktikan karena itu rahasia pengadilan, saya ini jangan dikatakan. Tapi kejadian kalau saman bisa komunikasi betul baru nanti kan tahu. Saman golei setan juga bisa kalau saman tidak punya ilmunya.
Nggak mungkin. Ilmu ngilang nggak ada karena sama tidak masuk dalam disiplin ini. Kalau masuk masih ada ilmu menghilang, ilmu berjalan di air itu banyak. Tapi ya nggak ada orang tahu karena kita bukan bagian daripada mereka. Tapi kalau mereka cuma kita mana narkoba nggak bisa kita tahu, kita bukan bagian mereka. Tapi kalau sama-sama ahli narkoba, oh banyak narkoba ini dicekel muncul kanan, dicekel muncul sama aja. Hanya kita tidak bagiannya. Nah begitulah soal rohani. Ini sangat tinggi sekali. Kita awam, kita tidak bisa. Hakikatnya manusia ini, dengan doanya, Rasulullah dengan doanya. Maka ketika Rasulullah ini di Taif, dilempari orang, malaikat Jibril mau marah. Rasulullah melarang jangan, malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, dan sebagainya. Para hadirat yang hormati, kalau praktek ya saya tuh nggak pernah belajar aplikasi. Kemudian saya baru tanya, oh aplikasi, gaib ya aplikasi di program. Saya sering berdoa, Allah masyur man amila bihadir sholawal hidayah. Ya Allah, datangkan orang yang datang pada hidayah. Tamu saya setiap hari datang. Saya butuh orang alim, ya Allah, kalau butuh pangbai bantuan, ini ada orang datang membantu saya. Hanya di sana. Ya Allah, Allah maksil hajati, yang paling hajat kula. Wa hajati mayakti hajati, hajate wong sing nulung kula. Hajate wong sing man roani, hajate wong sing berjumpa kula. Wa man roani, hajate wong sing ketemu kula. Orang ini belum ketemu saya. Wa hasil man zakaroni, hajate wong sing mau ingat kali kula. Wa man zakaroni, wong sing ingat kali kula. Waman masilani wong sing wasilah kula. Wan masilani wong sing wasilah masalah kula. Wasilah itu mah tolong. Bek lahir tuh gaib. Mila maaf nyuwun sewu. Niki kula nggih tahadu bi nikmah. Tiang sambatkan kula, Romo Yai itu banyak ketemu saya dalam jalan jauh. Banyak kejadian ini yang tidak masuk akal. Ini fadlnya Allah. Jadi bisa diprogram. Ya Allah, tiang-tiang yang berjuang untuk wahidiyah, yang buka rezekinya, saya doakan. Ya Allah, wong sing masang dana bok, banyak beri rezekinya. Nah, kemudian dia masang bok, rezekinya ditambahi. Padahal kalau boleh nyebut fulan wa fulan. Dan jangan bayai ngeten iki, satu saat dia lupa. Sampai tidak ngisi dana bok sampai 1 bulan. Bapak mbak sing mati nang kuburan teko ngimpeni, anakku, kok suwi gak tahu enek kiriman yang kuburku, apa kowe gak tahu masang dana box saiki? Diperingatkan ini. Ini ada dalam dunia gaib dan ini asing dalam dunia, di luar wahidah sudah hampir tak ada. Perjuangan rohani demikian ini.